Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan hukum Coulomb. Setelah kemarin kita sampai kepada bagaimana memberi muatan pada listrik, kemudian elektroskop, dan lain-lain, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan hukum Coulomb. Oke, anak-anak, kalau ada dua muatan A dan muatan B terpisah pada jarak R, maka antara dua muatan ini akan terjadi gaya. Oke, namanya gaya Coulomb. Misalkan kalau muatan A tadi adalah positif dan muatan B tadi adalah negatif, yang terpisah pada jarak R, maka kedua benda ini akan terjadi tarik-menarik karena dia tidak sejenis. Oke. Kalau dia terpisah pada jarak R tapi ini sejenis, maka dia akan terjadi gaya tolak-menolak karena dia sejenis. Begitu juga dengan kalau positif dengan positif, dia juga akan tolak-menolak. Oke. Nah, hukum Coulomb itu mengatakan bahwa dua muatan yang terpisah pada jarak R akan mengalami interaksi berupa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung jenis kedua muatan tersebut. Kalau dia sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka dia akan tolak-menolak. Dan kalau ada positif dengan negatif, dia akan tarik-menarik. Jadi, yang senama muatannya akan tolak-menolak, yang tidak senama atau tidak sejenis akan tarik-menarik. Besarnya gaya tersebut biasa dikenal dengan gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini diambil dari penemunya yaitu Charles Augustin de Coulomb. Oke. Jadi seperti biasa kalau fisika itu siapa yang memperkenalkan atau menemukan yang mendapatkan nama. Diambil dari namanya dijadikan satuan atau dijadikan hukum. Oke. Nah, gaya Coulomb kalau dituliskan dalam bentuk matematika, dia akan seperti ini. Oke. Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R akan mengalami gaya. Yang besarnya gaya itu adalah K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat. Oke. F ini adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Kemudian K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik yang satuannya Coulomb. R adalah jarak antara kedua muatan yang satuannya meter. Oke, ingat bahwa gaya ini akan bersatuan Newton. Sekali lagi, gaya Coulomb ini akan mempunyai satuan Newton jika satuan K, Q1, Q2, R kuadrat ini adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, muatannya dalam Coulomb, dan R-nya dalam meter. Jika salah satunya tidak dalam satuan yang sepadan seperti ini, maka tidak bisa dituliskan dalam satuan Newton. Oke? Baik, kita lanjutkan. Misalkan begini, kalau tadi, oke, kita ulangi sedikit. Q1 dan Q2 ini terpisah pada jarak R. Nih ya, terpisah pada jarak R. Maka ininya R kuadrat. Ini rumus umum. Ya, F sama dengan
K, Q1, Q2 per R kuadrat ini adalah rumus umumnya. Ya. Jadi pada dasarnya semua jarak itu adalah R. Nah, tapi kalau misalkan pada soal-soal tertentu, misalkan kalau begini bagaimana? Nah, contoh misalkan, ini ada perubahan. Oke. Bagaimanakah perbandingan gaya Coulomb ini kalau ada perubahan jarak dibandingkan terhadap gaya Coulomb mula-mula? Oke. Kalau jaraknya R, Q1, Q2 ini, maka F-nya sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kalau misalkan R-nya diubah, bagaimana? Oke, misalkan begini. Oke. Yang tadinya Q1 itu terpisah sejauh R terhadap Q2, lalu ini kita ubah R-nya ini. Misalkan dia menjadi 2R. Ya, kalau misalkan ini tadi 1 meter, sekarang menjadi 2 meter. Bagaimanakah F-nya setelah dia diubah dari R menjadi 2R? Apakah gayanya berubah dibanding dengan F mula-mula? Oke, mari kita lihat. Nah, kalau ada Q1, Q2 terpisah pada jarak 2R, oke, maka F-nya menjadi berapa? Oke, kita harus kembalikan ke jarak ketika R tadi. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Rumus ini adalah gaya Coulomb mula-mula ketika dia jaraknya R. Nah, sekarang kasusnya diubah menjadi 2R. Berapakah F aksennya? Nah, kita punya rumus bahwa F itu, F ini sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Tapi ketika dia diubah, maka F-nya menjadi, setelah perubahan, misalkan kita umpamakan ini adalah F aksen. Nah, F aksen sama dengan K Q1 Q2. Q1-nya tetap, Q2-nya tetap, tapi R-nya menjadi 2R. Maka ini menjadi 2R dikuadratkan. Sehingga F aksen sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi 2R kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4, R kuadrat ya R kuadrat. Oke. Nah, terus berarti kalau seperti itu maka F aksennya sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi 4R kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini. Mari kita perhatikan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini sama dengan F ketika dia belum diubah. Oke. Nah, maka ini bisa kita tulis F aksen sama dengan, ini kan pengalinya adalah 1. Berarti ini 1/4 kalikan ini K Q1 Q2 per R kuadrat itu tidak lain adalah F mula-mula.
Maka berarti kalau begitu, ketika jaraknya diubah menjadi 2 kali, maka F-nya sama dengan 1/4 F. Gitu ya. Oke. Ini kalau jaraknya diubah menjadi 2 kali. Tapi Q-nya, Q1 dan Q2-nya adalah tetap. Oke, sekarang mari kita lihat contoh lagi. Kalau misalkan dia diubah menjadi 3R. Yang tadinya Q1 itu terpisah sejauh R dengan Q2. Sekarang diubah menjadi 3R. Maka F-nya berapa? Oke, kita hitung juga. F aksen sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi 3R dikuadratkan. Sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi 3 kuadrat. 9 R kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau sama dengan 1/9 kalikan K Q1 Q2 per R kuadrat. Atau kalau kita bandingkan dengan yang awal tadi, ini punya F sama dengan K Q1 kalikan Q2 per R kuadrat. Maka ini sama dengan itu. Oke, ini adalah F mula-mula yang sama dengan ini. Oke. Berarti kalau begitu, pada saat R-nya diubah menjadi 3 kali, maka F-nya menjadi 1/9 F mula-mula. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau diperpendek, bagaimana kalau diperpendek? Nah, sekarang ini ada Q1, Q2, yang tadinya jaraknya itu R, sekarang diubah menjadi setengah R. Maka F-nya menjadi berapa? Oke, F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi setengah R dikuadratkan. F aksen sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi setengah dikuadratkan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, R kuadrat, R kuadrat. Oke. Nah, dari persamaan ini berarti kita bisa tuliskan F aksen, ulangi, terhapus. Oke. Nah, oke, F aksen sama dengan K ini 1/1 dibagi 1/4 kalikan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini adalah F mula-mulanya. Maka berarti F aksen setelah diubah jaraknya menjadi setengah dari jarak mula-mula, ini sama dengan 1 dibagi 1/4. Sama dengan 1/1 kali 4/1 kalikan F mula-mula. Atau sama dengan 4F
mula-mula. Oke ya. Jadi kesimpulannya, kalau jaraknya dari R diubah menjadi setengah R, maka gayanya menjadi 4F. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau diubah menjadi sepertiga, bagaimanakah F-nya kalau diubah menjadi sepertiga? Oke, mari kita lihat. Oke. Nah. F sama dengan, selalu kita bandingkan dengan yang awal ya. Bahwa yang awal itu adalah ketika dia jaraknya R, F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang kasusnya ini diubah menjadi sepertiga R mula-mula. Maka F-nya berapa? Oke, kita lihat. F aksen ini, kita di sini ya. F aksen sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per sepertiga R dikuadratkan. Oke. Nah, atau F sama dengan, F aksen sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi sepertiga R dikuadratkan. Sepertiga kali sepertiga berarti 1/9 kalikan R kuadrat. Atau ini sama dengan kita tulis 1 dibagi 1/9 K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini 9 ya. Nanti salah dengan Q. Oke. Nah, jadi kalau sudah begitu, ingat ini adalah F mula-mula. Ketika jaraknya belum diubah. Maka berarti F aksen sama dengan 1 dibagi 1/9. Sama dengan 1/1 kali 9/1. Kalikan F0 atau F mula-mula. Sama dengan 9F. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kalau dia 1/4. Kalau jaraknya diubah menjadi 1/4, berarti kita langsung saja bahwa F aksen sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi 1/4 R dikuadratkan. Sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi 1/4 dikuadratkan berarti 1/16 R kuadrat. Atau kalau kita tulis ini 1/1/16 kalikan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, inilah F mula-mulanya. Sehingga F aksen sama dengan 1/1/16 itu sama dengan 16 kali F mula-mula. Oke, atau bisa juga ditulis 16 F0. 0 ya, bukan 6. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi yang berubah itu adalah jaraknya, sekarang yang berubah adalah Q-nya. Nah, ini ada kasus jaraknya R tetap, tapi yang tadinya Q1 dan Q2, Q1-nya diubah menjadi 2Q1. Bagaimana F-nya sekarang? Berarti F aksen sama dengan K kalikan 2Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat. Atau sama dengan 2 ini bisa maju ke sini berarti 2
Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini adalah F mula-mula. Sehingga F aksen setelah diubah menjadi 2Q, berarti ini sama dengan 2 kali F mula-mula. Oke ya. Sekarang lanjut. Nah, sekarang kalau diubah dua-duanya Q-nya. Yang tadinya Q2 menjadi 2Q2, yang awalnya ini adalah Q1 menjadi 2Q1, ini Q2 menjadi 2Q2, tapi R-nya tetap. Maka F sama dengan, F aksen sama dengan K kalikan 2Q1 kalikan 2Q2 per R kuadrat. Ini 2 dengan 2 berarti kalikan 4K Q1 Q2 per R kuadrat. Dan ini adalah F mula-mula. Ya, F mula-mula, F0. Sama dengan berarti F aksennya itu adalah 4 kali F mula-mula. Kita lanjut. Ini diubah Q-nya. Nah, sekarang kalau diubah dua-duanya R dan Q. Yang tadinya ini Q1 diubah menjadi 2Q1. Yang tadinya ini R sebelumnya menjadi 2R. Yang ini Q2 diubah menjadi 2Q2. Berarti F aksen sama dengan K kalikan 2Q1 kalikan 2Q2 dibagi 2R dikuadratkan. Atau sama dengan 2 kali 2 itu 4. K Q1 kali Q2 dibagi 2R kuadrat. Berarti 4R kuadrat. Nah, ini kita lihat bahwa F aksennya sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan tetap. Berarti K Q1 Q2 per R kuadrat. Artinya apa ini? Ketika jaraknya diubah 2 kali dari jarak mula-mula, tapi Q-nya dua-duanya diubah menjadi 2 kali Q mula-mula, maka F aksennya sama dengan F mula-mula. Oke. Nah, contoh, misalkan ada soal begini. Dua muatan terpisah pada jarak 200 cm. Jika muatan Q1 2 mikrokulom dan muatan kedua 4 mikrokulom, tentukan gaya kulom antar kedua muatan. Kemudian gaya kulom jika jarak diubah menjadi 400 cm, 600 cm, 100 cm, dan 50 cm. Kemudian ditanyakan juga gaya kulom jika muatan Q1 diubah menjadi 2 kali muatan semula, tetapi jaraknya tetap. Oke, mari kita lihat. Oke. Yang A. Dua muatan terpisah pada jarak 200. Oke, ini kita ketahui. Oke, diketahui R sama dengan 200 cm atau sama dengan 2 meter. Oke, Q1 sama dengan 2 mikrokulom. 2 mikrokulom ini diubah menjadi kulom. Sebagaimana sentimeter harus diubah menjadi meter. Menjadi berapa? 2 kalikan mikro itu 10 pangkat min 6 kulom. Ya, mikro itu per sejuta. Kemudian Q2-nya adalah 4 mikrokulom.
atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ada satu yang tidak disebutkan di situ, tapi kita harus hafal, yaitu K. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 C pangkat min 2. Ya. C pangkat min 2 itu dari per C kuadrat. Oke. Ditanyakan apa ini? Ditanyakan berapa F-nya. Oke, gaya Coulomb. Oke, mari kita lihat. Jawab. Ya. F itu sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, lihat satuannya ya sudah setara. Newton meter pangkat 2 per C pangkat min 2, Coulomb meter. Oke. Kalikan muatan Q1, 2 kali 10 pangkat min 6. Kalikan Q2, 4 kali 10 pangkat min 6. Dibagi 2 meter dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat. Maka F sama dengan 9 kali kali 2, 9 kali 2 kali 4 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4. Oke, 4 bisa dicoret dengan ini. Oke, tinggal 9 kali 2 berarti 18 kali 10 pangkat 9 min 6 min 6. Berapa ini? 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat dikali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Kalau seperti ini berarti pangkatnya di jumlah. Berarti ini min 12 ditambah 9 sama dengan min 3. Oke, berapa ini hasil akhirnya? F sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke. Ada yang bermasalah, diperhatikan lagi. Oke. K, Q1, Q2 per R kuadrat, 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat min 6 yang ini, 4 kali 10 pangkat min 6 yang Q2 dibagi 2 kuadrat, 2 meter kuadrat ya. 9 kali 2, ini supaya gampang, maksud saya itu 9 kali 2 kali 4. Nah, yang 10 berpangkat kita pindahkan ke sana semua. Oke. 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, sekarang kalau jaraknya diubah menjadi 400. Ini boleh kita hitung langsung atau kita buat perumpamaan seperti tadi. Oke, sekarang R awalnya yang 400 ya. Yang 400 yang A. Yang 400 cm. Ini berarti 4 meter. Oke. 4 meter ini sama dengan 2 kali jarak mula-mula yang 2 meter. Ini. Oke.
Maka tadi kalau ini kan Q-nya tetap. Oke, kita gambar dulu ya. Misalkan ini Q1 jaraknya 2 meter dengan Q2. Sekarang diubah menjadi 4. Q1 4 meter dengan Q2. Nah, yang berubah adalah jaraknya. Kalau ini tadi adalah R, sekarang menjadi 2R. Maka secara singkatnya bisa kita tulis berarti F aksennya itu berarti berapa? Kalau R-nya diubah menjadi 2 kali R mula-mula. Seperti dijelaskan sebelumnya tadi, kalau jaraknya diubah menjadi 2 kali, maka F-nya berubah berapa? Ada yang masih ingat? Oke, kalau R-nya berubah menjadi 2 kali, berarti 2 kuadrat berarti 1/4. Oke, ini 1/4 F mula-mula. F mula-mulanya tadi berapa? Yang ini. Pada jarak 200, F mula-mulanya tadi berapa? 18 kali 10 pangkat min 3. Oke, berarti ini sama dengan 1/4 kali 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, supaya tidak penasaran, mari kita hitung. Apakah benar? Oke, kita hitung. F aksen sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 meter. 4 kuadrat. Oke, sama dengan 9 kali 2, kita lihat, 9 kali 2 kali 4 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 4. Nah, oke, kita hitung. Ini 4 dengan ini boleh. Ini dengan ini sisa 2. Tahu sama dengan 9/2 kali 10 pangkat. Ini 9 min 6 sama dengan min 3 Newton. Oke. Mari kita lihat yang ini. 1/4 kali 18. Oke, kalau ini bagi 2, ini 2, ini 9. Oke, berarti 9/2 kali 10 pangkat min 3. Sama. Kalau kita kecilkan lagi, berapa ini? 9 bagi 2, 4,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Atau 0,45 kali 10 pangkat min 2. Oke ya. Itu kalau jaraknya diubah menjadi 400 cm. Oke, yang ini. Nah, sekarang kalau 600 cm gimana? Oke, yang 400 sudah selesai. Oke, hasilnya tadi adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sekarang yang 600. 600 ini kalau dibanding dengan 200, oke, dengan 600 ini berarti R-nya diubah menjadi 3R. Oke. Kalau diubah dari R, dari 200 menjadi 600, dari R 200
menjadi 3R 600, maka F-nya menjadi berapa? F aksen sama dengan K kali Q1 kali Q2 per 3R dikuadratkan. Sama dengan F aksen sama dengan, oke, kita tulis dulu tadi F awal ya. F mula-mula tadi pada saat 200, F0-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sekarang kalau diubah menjadi 3R, berarti ini sama dengan K kali Q1 kali Q2 per 9R kuadrat. Atau sama dengan 1/9 kalikan F mula-mula. F mula-mulanya berapa? 1/9 kalikan 18 kali 10 pangkat min 3. 18 jebret dengan 9 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, itu cara kalau kita mau cepat. Tapi kalau mau dihitung dari memasukkan angka awal, boleh. Kalau manual ngitung ya, dihitung. Berarti F itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 2 kali 10 pangkat min 6 kalikan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi apa? 6 kuadrat. 6 meter ya. 6 kuadrat. Oke, sama dengan 9 kali 2 kali 4 kali 10 pangkat min 3 langsung ya dibagi 6 kali 6. Oke, mari kita ini bagi 2. Bagi 2. Ini 2, ini 3. Ini coret dengan 3, sini 3. Ini coret dengan ini 2, ini 1, coret ini dengan 2, 1. Tinggal 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke? Sama nggak ini? Oke, antara yang sebelah sini dengan sebelah sini. Nah, oke. Berarti kita harus pandai-pandai mengumpamakan ini, ya, R ini. Kalau mau menghitung, masukkan angka juga boleh. Hasilnya pasti sama. Oke. Kita lanjut yang ke 100. Oke. Yang 400 sudah, 600 juga sudah. Yang 400 tadi berapa ya? 4,5 ya. Ini tadi F0-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Yang 400 tadi 4,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Yang 600 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Newton. Nah, sekarang yang 100. Terang yang cari yang merah. Sorry. No. Hapus semua. Oke, kita ulangi. Oke, mari kita lihat tadi yang 200. Nah, oke. Kita ambil yang ini. 18 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang 400. 4,5 kali 10 pangkat min 3.
Yang 600, 2 kali 10 pangkat min 3. Sekarang yang 100. Oke. Kita tulis dulu di sini. F mula-mula sama dengan F mula-mulanya sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian yang 404,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ini yang 600, 2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sekarang yang 100. Oke. Awalnya adalah F sama F0 itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang ini hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, sekarang ini R-nya diubah menjadi 100. Yang tadinya dari 200 menjadi 100. Artinya R ini diubah menjadi setengah dari R mula-mula. Maka R mula-mula itu yang ini ya. Ini adalah R0. Maka berarti sekarang F aksennya itu sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat. Nah, R ini adalah R perubahan. Berarti kita misalkan ini adalah R aksen. R aksen. Oke, R1 lah. Aksen bawah. Berarti F aksennya sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 diubah menjadi yang 200 menjadi 100 atau ini setengah dari R mula-mula. Oke, ini kita tulis setengah dari R mula-mula. Setengah R kuadrat. Oke, sama dengan berarti berapa ini? 1 dibagi 1 dikuadratkan 1, 2 kuadratkan 4. Berarti 1 bagi seperempat kalikan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke. Hasilnya F aksen sama dengan ini 1 dibagi seperempat. Atau kita tulis 1 per 1 kalikan 4 per 1 kalikan berapa? K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini sama dengan 4. Ini K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini kan sama dengan nilai awal ini. Oke. Atau ini sama dengan 4F. Atau sama dengan 4 kali 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Berapa 4 kali 18? 4 kali 8. 32. 4 kali 1, 4. Tambah 3 berarti 72 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, itu kalau jaraknya diubah dari 200 menjadi 100. Oke, sekarang kalau menjadi 50. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang kalau diubah menjadi 50. Oke. F awalnya tadi adalah F0-nya sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat yang besarnya sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, jaraknya sekarang ini kalau jaraknya 200 ya. Kalau jaraknya 200 dia punya gaya segitu. Nah, sekarang kalau jaraknya diubah, R-nya diubah menjadi 50 cm. Nah, sekarang 200 itu menjadi 50. Seperberapanya ini? Oke. Dari 200 sama dengan 1/4 R. Ya.
Nah, maka F ketika jaraknya diubah menjadi 50 cm berarti K kali Q1 kali Q2 per R R dikuadratkan. Ini R perubahan ya, R1. Berarti K kali Q1 kali Q2 dibagi 1/4 R. Sama dengan dikuadratkan loh ya, ini. Dikuadratkan, jangan lupa. Oke, berarti ini 1 kalikan 1/16 K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah ini. Atau sama dengan, kalau kita tuliskan berarti F aksennya sama dengan 16 kali F mula-mula. Atau sama dengan 16 kali, berapa tadi? 18 kali 10 pangkat min 3. Oke, berapa ini? 16 kali 18. Coba, kalau dihitung berapa? 16 kali 18. Baik, anak-anak, belum. Berarti ini sama dengan 16 kali 18 itu 16 kali 8, 288 ya. 288 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke. Nah, jadi itu jawaban dari soal tadi ya. Ketika diubah menjadi jaraknya diubah menjadi 400, 600, 100 dan 50. Oke. Kita lanjutkan soalnya tadi masih ada. Nah, sekarang kalau dia diubah muatan Q1-nya diubah menjadi 2 kali muatan semula. Berarti kalau begitu yang tadinya Q1 sekarang diubah menjadi 2 kali Q1. Ya, diubah menjadi 2 kali Q1. Tapi jaraknya tetap 200. Maka berarti F aksennya sama dengan K kalikan 2 Q1 kalikan Q2 per R kuadrat. Atau sama dengan 2 kali K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini besarnya berapa? F 0. Maka F, kalau Q-nya yang diubah, berarti tinggal 2 kalikan F0-nya. 18 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 18. 36. Kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, itu kalau Q-nya yang dirubah ya.